Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Safitri. Saya adalah CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Barat. Baik, dalam video ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Baik, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Hal yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Hal yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di pertanyaan yang pertama ini. Hal yang pertama yaitu saya membuat peraturan pembelajaran untuk di kelas yang saya ampu. Dan peraturan pembelajaran ini tidak didahului dengan adanya diskusi bersama peserta didik saya, dalam arti isi peraturan yang saya terapkan di dalam kelas yang saya ampu ini saya susun sendiri tanpa mendengarkan pendapat dari peserta didik, dan mereka juga harus menyetujui peraturan yang sudah saya terapkan di kelas saya tersebut. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu tidak adanya kemerdekaan belajar. Artinya dalam hal ini karena peraturan tersebut saya susun sendiri sehingga siswa tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat atau mengeluarkan ide mereka untuk mengisi beberapa list dalam peraturan tersebut. Seharusnya saya tidak membuat suatu peraturan pembelajaran, melainkan saya harus menyusun yang dinamakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini disusun bersama dengan siswa dan juga saya. Dan siswa bebas mengeluarkan pendapatnya untuk mengisi setiap kesepakatan yang akan kami jalankan. Tentunya dengan melaksanakan kesepakatan kelas ini, kesepakatan yang kami ambil itu hasil dari kesepakatan antara saya sebagai pendidik dan juga anak-anak saya sebagai peserta didik. Dan pastinya karena hal ini diambil dengan kesepakatan, siswa akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap hasil dari kesepakatan yang sudah kami ambil. Baik, hal kedua yang saya percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas saya adalah saya menganggap peserta didik saya adalah sehelai kertas kosong yang mana saya berkewajiban untuk menggambar kertas tersebut sesuai dengan keinginan saya. Tentunya hal ini sangat tidak selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana peserta didik bukanlah sehelai kertas kosong, melainkan dia sudah lahir sesuai dengan kodratnya. Dalam artian kertas tersebut sudah penuh dengan garis-garisnya sendiri, dengan gambarnya sendiri. Namun garis-garis ini masih berupa garis samar yang mana pendidikanlah yang akan mampu untuk menerangkan atau menebalkan garis samar tersebut. Dan saya atau kita sebagai pendidik, kita wajib untuk menuntun dan memfasilitasi mereka peserta didik untuk menebalkan garis samar tersebut. Tentunya ada 3 komponen penting yang dapat menebalkan garis samar tersebut sehingga mereka mampu menjadi terang, mampu menjadi manusia yang seutuhnya. 3 komponen penting ini adalah pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dari keluarga, yang kedua adalah pendidikan dari sekolah, dan yang ketiga adalah pendidikan dari masyarakat. Yang mana 3 komponen pendidikan ini membentuk suatu segitiga yang berarti setiap komponennya ini berperan penting dalam menebalkan garis samar tersebut.
Hal ketiga yaitu peserta didik saya harus mampu menguasai semua materi ajar yang saya berikan sehingga hal ini dapat mencapai ketuntasan belajar. Tentunya hal ini tidak benar. Mengapa? Karena setiap anak itu berbeda. Kemampuan setiap anak itu berbeda. Maka dari itu saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada setiap peserta didik saya untuk dapat menguasai semua materi ajar yang saya berikan. Hal yang keempat yang saya percaya tentang kelas yang saya ampu yaitu saya selalu lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek keterampilan dan juga karakternya atau sikapnya. Tentunya seharusnya saya menselaraskan ketiga hal ini karena tiga hal ini adalah komponen penting yang harus saya berikan. Tapi tentunya dengan hanya memperhatikan aspek kognitif, saya selalu berpikir bahwa peserta didik saya itu harus tuntas atau mencapai KKM yang sudah kami tentukan tanpa memikirkan atau tanpa melihat bakat dan kemampuan peserta didik itu masing-masing. Tentunya seharusnya dalam hal pembelajaran saya juga harus melihat bakat dan minat dari peserta didik tersebut. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Tentunya banyak sekali pemikiran dan perilaku yang berubah dari dalam diri saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Antara lain yang pertama yaitu saya harus merubah mindset saya. Saya harus lebih menguatkan tekad hati saya dalam menuntut peserta didik saya dengan sepenuh hati. Dalam hal ini, saya harus mampu memposisikan saya sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, saya harus mampu menempatkan diri saya pada saat saya harus berada di depan, atau saya juga harus mampu menempatkan saya pada saat posisi saya harus berada di tengah dan juga pada saat posisi saya harus berada di belakang. Saya harus mampu menuntun mereka sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan, sehingga hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofinya Ingarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Hal yang berubah selanjutnya adalah saya tidak lagi membuat peraturan pembelajaran di kelas saya, tetapi saya membuat suatu kesepakatan belajar bersama peserta didik saya. Tentunya kesepakatan yang namanya kesepakatan kami sudah sepakat menyusunnya bersama-sama, yaitu antara saya dan peserta didik saya, sehingga setiap kesepakatan yang dibuat itu adalah hasil diskusi antara saya dan peserta didik saya, sehingga proses pelaksanaannya di kelas peserta didik akan lebih bertanggung jawab, tidak merasa dipaksa untuk melaksanakan setiap kesepakatan yang sudah kami buat, karena hasil dari kesepakatan itu merupakan hasil dari diskusi saya bersama peserta didik saya. Hal selanjutnya yang berubah terhadap pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya tidak lagi menganggap peserta didik saya sebagai sehelai kertas kosong yang harus saya lukis sesuai dengan hal yang saya inginkan, tetapi saya menyadari bahwa mereka adalah sehelai kertas yang sudah penuh dengan goresan-goresan yang sudah sesuai dengan kodratnya, melainkan goresan itu masih samar, dan saya berkewajiban untuk menuntun mereka untuk dapat menebalkan garis samar-samar tersebut, sehingga peserta didik saya mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan mereka mampu menjadi manusia yang seutuhnya. Hal yang keempat adalah saya harus menselaraskan antara aspek kognitif, keterampilan, dan juga aspek sikap anak. Aspek keterampilan akan saya lebih utamakan juga karena aspek inilah yang akan menjadi modal mereka menghadapi perubahan zaman. Tentunya tidak terlepas dari terus memperhatikan aspek sikap mereka juga. Saya sebagai pendidik, saya harus mampu mendidik atau memfasilitasi mereka sehingga cipta
cita-cita, rasa, dan karsa peserta didik saya akan muncul, sehingga muncul budi pekerti atau tenaga yang selaras dan seimbang. Hal yang selanjutnya yaitu saya harus mampu mengenal bakat dan minat peserta didik saya, sehingga saya akan mampu menuntun mereka sesuai bakat dan minat mereka, sehingga bakat dan minat tersebut akan terus berkembang. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Hal yang pertama yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik saya di awal tahun pembelajaran. Hal yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang membuat anak merasa nyaman dan bahagia dalam mengikuti setiap proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Hal selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan pembelajaran yang sudah memang saya terapkan selama ini, yaitu pembelajaran abad 21 yang menerapkan komunikasi, creativity, critical thinking, collaboration. Dalam hal ini tentunya banyak hal yang peserta didik pelajari, bukan hanya pendalaman materinya tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajarannya. Sebagai contoh, dalam hal critical thinking, mereka akan mengeksplorasi kreativitas yang mereka miliki. Mereka juga akan belajar berkomunikasi dengan teman mereka. Mereka akan belajar berdiskusi, bergotong royong dalam memecahkan setiap masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini mereka juga akan belajar saling menghargai pendapat satu sama lain dalam berkebinekaan. Tentunya pendapat setiap anak pasti berbeda. Dalam hal ini mereka belajar untuk menghargai pendapat satu sama lain, sehingga diharapkan akan tercipta profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, kritis, bergotong royong, dan juga kreatif. Baiklah, itulah tadi kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam, dan bahagia.